وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Hikmah dan manfaat puasa, ya. Tentu syariat Islam itu punya hikmah ya, pada setiap syariatnya. Yang pertama melatih jiwa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa seorang muslim itu harus dilatih, dibiasakan untuk mengerjakan ketaatan karena jiwa bersifat seperti anak kecil yang perlu dilatih. Ya, dalam sebuah ayat dikatakan inna nafsal amaratu bisu illa ma rahima rabbuh. Maksudnya setiap jiwa itu nyuruh yang jelek kecuali jiwa-jiwa yang nafsu-nafsu yang dirahmati oleh Allah. Artinya setiap orang ya normalnya itu punya kecondongan kepada lawan jenis. Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Ya. Dan itu disebut nafsu gitu. Tapi kemudian illa marrahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu gitu. Nah, maka nafsu seperti apa ya? Nafsu yang dilampiaskan pada pasangan yang sah. Berarti caranya apa? Nikah. Nah, kalau zina maka itu ya haram. Nah, puasa juga demikian, itu melatih gitu loh. Melatih agar kemudian kita menjadi jiwa-jiwa yang taat gitu. Karena kalau nggak dilatih, nanti jiwa kita itu akan condong pada nafsu. Nafsu yang apa? Yang su. Gitu. Maka salah satu bentuk pelatihan jiwa agar terbiasa dalam mengerjakan ketaatan adalah puasa. Sebab di dalam puasa seorang akan meninggalkan sebagian kenikmatan yang asalnya halal. Artinya yang bahkan yang halal pun kita suruh meninggalkan. Yang semuanya ini ditinggalkan demi mencari ridho Allah. Jadi kita puasa itu harus meluruskan niat ya. Jangan karena disuruh orang tua. Ya mungkin waktu kecil dulu iyalah. Karena dikasih hadiah. Nggak apa-apa untuk latihan. Tapi begitu udah gede kayak sekarang, ya jangan kemudian apa siapa yang mau ngasih hadiah saya baru puasa, jangan kayak gitu ya. Karena yang kita harapkan adalah ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua menumbuhkan sifat sabar. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menerima takdir. Maka semua jenis sabar ini terkumpul dalam ibadah puasa. Sebab dalam puasa terdapat sabar dalam mengerjakan ketaatan. Kita ngikut perintah Allah untuk puasa, itu sabar dalam ketaatan. Kemudian juga ada sabar dalam meninggalkan apa yang diharamkan dari kelezatan syahwat. Oh, kita pengen makan, kita tinggalkan. Itu berarti sabar dalam meninggalkan yang dilarang. Gitu. Dan kemudian sabar untuk menerima apa yang dialami. Ya, berupa apa? Rasa sakit, lapar, haus, lemes, sabar. Gitu. Nah, maka Nabi SAW mengatakan apa? Ajabanil amril mu'min. Gitu. Bahwasanya menakjubkan urusan seorang mukmin, idza asabathu khaira sakaro. Dapat yang enak, yang baik, dia bersyukur. Wa idza asabathu syarra sabar. Kalau dapat yang nggak enak, dia pun kemudian bersabar. Kemudian yang ketiga, hikmahnya yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hikmah puasa adalah mengingatkan seorang hamba akan besarnya nikmat Allah, sebab seorang hamba akan menyadari betapa besarnya nikmat kenyang, puas dalam makan, minum. Maka ketika dia lapar, haus, ketika dia kenyang, setelah sebelumnya lapar atau hilang dahaga, ketika setelah sebelumnya haus, maka itu harusnya loh ya, mendorong kita untuk bersyukur. Makanya ketika kita makan, kita minum, kita diminta untuk mengucapkan bismillah. Ketika selesai kita diminta untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk pelafatan rasa syukur kita menggunakan lisan kita. Jadi selain mengimani dalam hati bahwa saya nikmat itu dari Allah perlu diucapkan. Wa amma bi nikmati rabbika hadis. Ucapkan itu. Maka sadarilah ini wahai saudaraku, jadikanlah puasamu sebagai media untuk tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang keempat yaitu solidaritas antar sesama. Ya, ini adalah hikmah dari kemasyarakatan sosial. Sesungguhnya merasakan lapar haus demi menjalankan perintah agama akan memunculkan sifat saling merasa senasib sepenanggungan dengan orang miskin gitu. Yang mana kesehariannya sering merasakan kelaparan dan kehausan. Maka dengan begitu akan tumbuhlah sifat peka dan peduli kepada saudaranya yang kurang mampu. Artinya orang yang puasa itu diharapkan dia lebih peduli sama manusia. Bahkan kalau kamu pernah dengar, saya rasa juga pernah, yaitu ketika seorang al-baghyu, wanita yang hari-hari menjual diri atau PSK, itu kemudian berjalan di satu padang pasir, kemudian mendapati anjing yang sedang mengitari sumur, gitu kan. Karena haus, ngelak banget, dan dia nggak bisa masuk ke sumur itu, maka si PSK ini pun memutuskan untuk turun ke sumur, ngambil air menggunakan sendalnya dan dikasih minum ke anjing itu. Maka Allah berkenan untuk mengampuni dosanya. Maka itulah yang harusnya kita lakukan ini.
Artinya kepada seekor binatang yang mungkin selama ini kita anggap hina, yaitu anjing, itu aja bisa membuat datangnya rahmat Allah, datangnya ampunan Allah, maghfirah Allah, maka tentu dengan puasa kita harus paham kalau kemudian kita bisa merasakan laparnya orang lain, maka kalau ada orang lain yang kelaparan, bantu gitu loh. Bantu, jadi jangan diam aja gitu. Ya. Maka harusnya dengan begitu akan tumbuhlah sifat peka, peduli kepada saudaranya yang kurang mampu, yang kena musibah. Sehingga Imam Ibnu Qayyim berkata, puasa akan mengingatkan tentang keberadaan orang-orang yang lapar dari kalangan orang-orang miskin. Kemudian Ibnu Humam berkata, sesungguhnya tatkala orang yang puasa itu merasakan sakitnya lapar pada sebagian waktu, maka hal itu akan mengingatkannya pada seluruh keadaan dan waktu yang akan membawanya bersegera untuk peduli kepada orang yang kurang mampu. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian hikmah yang kelima, yaitu sebab meraih derajat takwa. Artinya ketika kita dengan berpuasa, kita diharapkan bisa meraih derajat takwa. Dalilnya yaitu yang tadi kita sudah sampaikan, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kita dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kita diwajibkan untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Dan puasa ini adalah juga syariat yang pernah terjadi dulu. Nah, kemudian la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sebab sungguhnya orang yang puasa itu diperintah untuk senantiasa mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Maka dengan demikian, bila orang yang sedang puasa terbetik di dalam hatinya untuk mengerjakan maksiat, dia akan menahan dan meninggalkannya. Ya, jadi latihan kita itu sekarang itu loh. Kalau tentara, polisi itu kan latihan militer, latihan fisik agar kemudian kuat. Ketika kuat nanti bisa bertempur dengan baik. Maka kita pun juga sama gitu. Kita digembleng selama 1 bulan, harapannya nanti di 11 bulan berikutnya kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik gitu. Wallahu taala. Kemudian hikmah yang keenam, sehat dengan puasa. Telah diakui di dalam dunia kedokteran bahwa puasa dapat menyehatkan tubuh dan menyembuhkan dari penyakit ganas. Maka dengan sedikit makan, anggota pencernaan dapat beristirahat, cairan-cairan dan kotoran yang membahayakan dapat keluar dan hilang. Semua ini adalah hikmah dan keutamaan dari Allah. Tidak ada satupun perintah Allah kecuali di dalamnya terdapat kebaikan bagi hambanya. Inilah sebagian hikmah yang dapat kita ketahui. Mungkin masih banyak lagi hikmah yang lain yang belum disebutkan dalam kitab ini. Akan tetapi perlu diketahui bahwasannya manfaat puasa ini tidak akan tercapai kecuali bagi orang yang berpuasa secara sempurna dari segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Puasa dari makan, dari minum, dari berhubungan dengan istrinya, puasa dari mendengarkan yang haram, rasa dari melihat yang haram, ucapan yang haram, usaha yang haram. Maka dia senantiasa menjaga waktunya dan selalu memanfaatkan kesempatan bulan puasa dengan ketaatan kepada Rabb-Nya. Maka orang yang semacam inilah yang dapat meraih manfaat dari ibadah puasanya. Jadi puasa yang sebenar-benarnya. Itu hikmah dari puasa. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.